401 Mari kita bercerai. 11. Apakah kamu masih ingat kata-kata yang aku katakan ketika kamu kembali dari rumah sakit? Gu Qingqing tercengang, kemudian segera mengangguk. Ingat apa yang aku katakan hari itu. Jangan menyebutkan perceraian dengan mudah. Aku akan selalu mematuhi perjanjian. Setelah mengatakan kata-kata itu, Leng Xicheng berhenti sebentar dan berkata, kamu istirahatlah lebih awal hari ini. Leng Xicheng masih ingin mengatakan sesuatu. Ia mengangkat matanya dan melihat sekilas ke arah Gu Qingqing. Ketika ia melihat pandangan Gu Qingqing yang bingung, akhirnya ia tidak mengatakan apapun dan berjalan keluar. Hingga suara langkah kaki Leng Xicheng menjauh, Gu Qingqing sepertinya baru sadar kembali. Kata-kata yang Leng Xicheng katakan padanya hari itu. Aku dan Su Zipei tidak mungkin akan bersama. Jenis hubunganku dengan Su Zipei bukan seperti yang kamu bayangkan. Mungkin kamu masih akan melihat tentang kami berdua di masa depan. Mungkin, beberapa berita akan mengatakan hal yang sangat ambigu dan sangat jelek. Tapi, kamu harus tahu, aku tidak mungkin akan menikahinya. Leng Xicheng tidak mungkin menikahi Su Zipei. Dengan identitasnya, Su Zipei juga tidak mungkin akan menjadi pasangan wanita Leng Xicheng, seperti Chen Wenji, tanpa memiliki gelar istri. Jadi, skandal Leng Xicheng dengan Su Zipei kali ini kebanyakan hanyalah sensasi dan mungkin juga sedikit tidak jelas. Tetapi, Leng Xicheng tahu dalam hatinya bahwa ia dan Su Zipei tidak memiliki masa depan. Leng Xicheng masih pernah mengatakan, selama kamu tidak melepaskannya, kamu akan adalah satu-satunya istriku seumur hidup ini. Bagi orang-orang seperti Leng Xicheng, bisa menikahi wanita yang memiliki status setara dan bisa membantu karirnya itu sangat baik. Su Zipei adalah wanita yang seperti itu 3 tahun yang lalu, tetapi Su Zipei malah mengkhianatinya dan meninggalkannya. Jika tidak bisa mendapat wanita yang setara, maka mereka akan mencari wanita yang hampir sama baik. Wanita yang memiliki status yang sederhana dan wanita yang tidak memiliki reputasi juga baik. Setidaknya, wanita seperti tidak akan keluar untuk menarik perhatian dan orang tua Leng Xicheng juga menyukainya. Gu Qingqing sebenarnya merasa bahwa sejak Su Zipei kembali ke Tiongkok, terjadi perubahan di hubungan mereka berdua. Leng Xicheng tidak perlu mencari pengganti Su Zipei dan bisa langsung berkomunikasi dengan Su Zipei sendiri. Tetapi, setelah waktu yang lama, cahaya yang selalu diinginkannya juga telah berubah menjadi nasi yang menempel di samping bibir. Mungkin Leng Xicheng masih akan bingung untuk sementara, tetapi ia akhirnya masih akan kembali ke keluarga. Mungkin ia tidak hanya akan menjauhi bunga dan tanaman di luar, tetapi bahkan juga menjauhi Su Zipei. Akhirnya Gu Qingqing menunggu hingga hari ini, tetapi mengapa ada sedikit kecemasan di dalam hatinya. Ini seperti ketenangan yang langka sebelum badai. Seringkali, ketenangan seperti saat ini akan membawa gelombang yang lebih besar. Pada saat ini, Leng Xicheng berjalan ke ruang perjamuan. Benar saja, kondisi di ruang perjamuan sudah nyaris kehilangan kendali. Tokoh utama laki-laki tidak ada di sana. Bahkan, tidak peduli seberapa hebat Su Zipei dan pembawa acara laki-laki itu, mereka juga tidak mungkin bisa mengendalikan emosi semua hadiri di seluruh penjuru aula. Sebenarnya apa yang terjadi? Bukankah Leng Xicheng ada di Eropa sebelumnya? Kembali ke Tiongkok dengan mendesak, apakah ada sesuatu yang terjadi pada perusahaan? Sekretaris Cheng sudah nyaris gila. Pembawa acara laki-laki juga sudah nyaris gila. Seluruh orang dari grup Leng juga sudah nyaris gila. Su Zipei mengerutkan kening dan hendak menelepon Leng Xicheng. Tiba-tiba, seseorang membuka pintu utama ruang perjamuan. Pergerakan ini sangat besar hingga semua orang mengalihkan perhatian mereka ke pintu utama. Semua hadirin langsung melihat sosok Leng Xicheng yang ramping dan tinggi berdiri di depan pintu. Jasnya sudah tidak bisa ditemukan keberadaannya. Ia membuka dua kancing kemejanya hingga memperlihatkan dadanya yang terlatih dan berkilauan seperti madu. Mata Leng Xicheng melihat seluruh ruangan perjamuan dengan tenang. Ia berjalan menuju ke panggung dengan santai, mengambil mikrofon di tangan pembawa acara laki-laki, dan berkata dengan suara tenang, maaf membuat semua orang menunggu. Perjamuan secara resmi dimulai. 402 Mari kita bercerai. 12. Meskipun Leng Xicheng terlihat dingin, ia sudah pernah melihat banyak acara besar. Ia mengucapkan beberapa kata di konferensi pers kecil ini dengan santai dan sudah bisa mengendalikan seluruh tempat. Apalagi, masih ada Su Zipei yang membantunya dari samping. Bagaimanapun juga, keduanya adalah mitra lama.
Mereka juga telah melihat acara besar dan bisa bekerja sama dengan baik tanpa berdiskusi terlebih dahulu. Dengan kehadiran Leng Xicheng di sini, konferensi pers segera berlangsung. Berbagai emosi dan berbagai pikiran negatif yang awalnya terakumulasi segera dimanfaatkan dan dikendalikan. Kemudian, Leng Xicheng langsung menekannya seperti ini dan mendorongnya hingga ke titik tertinggi. Setelah perjamuan dimulai, Leng Xicheng dan Su Zipei juga akhirnya bisa undur diri. Ketika mereka berdua turun, ada banyak pengusaha kerja sama yang datang. Di satu sisi, mereka datang untuk menjalin persahabatan dengan Leng Xicheng dan di sisi lain, mereka juga ingin tahu informasi keuangan terbaru ketika Leng Xicheng menghadiri delegasi perdagangan di Eropa kali ini. Leng Xicheng tidak pernah peduli dengan hadirin yang datang, termasuk Su Zijin. Apalagi, ketika ia melihat masih ada Ni Zining yang mengikuti di belakang Su Zijin. Keinginannya untuk mengusir mereka menjadi lebih kuat. Tadi Su Zijin melihat Leng Xicheng keluar dan meninggalkan kakaknya di belakang. Masalahnya, orang yang dikejar Leng Xicheng adalah Gu Qingqing. Gu Qingqing lagi, Gu Qingqing lagi. Mengapa selalu ada dia? Lagi pula, kakak Xicheng jelas menyukai kakak Zipei. Wanita itu seperti burung merpati yang menempati sarang burung gagak. Dia menempati gelar kakak Zipei selama 3 tahun. Sekarang juga seharusnya dia mengembalikannya pada kakak Zipei. Pikir Su Zijin. Kakak Xicheng, mengapa kamu tidak memberitahu kami kalau kamu akan datang? Kakak Zipei juga. Leng Xicheng hanya melirik Su Zijin dan tidak berbicara. Mengapa ia harus memberitahu Su Zijin? Memberitahu kepadanya dan membiarkannya pergi pamer, kemudian membiarkan media mengetahuinya. Leng Xicheng ingin menciptakan efek yang tiba-tiba seperti ini, karenanya ia baru tiba-tiba muncul. Su Zipei masih mencubit wajah Su Zijin sambil tersenyum, untuk apa memberitahumu? Mulut besarmu ini pasti akan mengatakannya hingga seluruh dunia pun akan mengetahuinya. Su Zijin sengaja bersikap tidak puas dan mengerutkan kening, kemudian cekikikan ke arah Leng Xicheng. Di sebelahnya masih ada Ni Zining yang hanya menyapa Leng Xicheng dengan sopan ketika melihatnya. Kak Zipei, senior Leng. Leng Xicheng menanggapi dengan singkat, Su Zijin masih sengaja mengatakan, senior, apakah ada sesuatu yang membuatmu keluar tadi? Sekarang masih ada hal apa yang lebih penting daripada proyek iklan bersama dengan kakakku? Su Zijin sebenarnya ingin mengatakan, ada hal apa yang lebih penting daripada kakakku, namun ia mengubahnya ketika kata-kata itu mencapai ujung mulutnya. Leng Xicheng bahkan tidak mengangkat matanya. Ia menundukkan kepala dan mengusap jari-jarinya dengan lembut. Setelah beberapa saat, Leng Xicheng mengangkat kepalanya sedikit dan pandangannya melirik bayangan di belakang Su Zijin sebelum akhirnya berkata, tentu saja, istriku datang. Kata-katanya yang diucapkan Leng Xicheng dengan begitu alami langsung membuat Su Zijin tidak tahu harus berkata apa, begitu juga dengan Su Zipei. Sementara itu, Lin Zui yang berada tidak jauh dari sana mendengar kata-kata itu. Meskipun sebuah senyuman yang lembut masih terpampang di wajahnya, cahaya di matanya menjadi sedikit lebih dalam. Segera setelah itu, Lin Zui maju dengan murah hati dan ingin berjabat tangan dengan Leng Xicheng sambil menyunggingkan senyuman lembut dan murni, sepupu, kamu sudah datang. Tanpa disangka, Leng Xicheng berdiri dengan meletakkan tangannya di belakang dan sama sekali tidak peduli dengan pendekatan Lin Zui. Ia lebih tidak bermaksud untuk berjabat tangan dengan Lin Zui dan bahkan tidak meliriknya sama sekali, seolah-olah memperlakukannya seperti udara. Tangan Lin Zui masih terangkat di udara. Senyuman di wajahnya menjadi sedikit kaku. Ia tidak menyangka Leng Xicheng akan mengabaikannya seperti ini. Dia seharusnya mengetahui sesuatu, kan? Tahu bahwa Gu Qingqing bekerja di bawah tanganku, atau tahu bahwa aku yang merencanakan guncangan di grup Leng selama ini dengan cermat dari belakang. Pikir Lin Zui. Selanjutnya bab 403 mari kita bercerai 13.